Kali ini kita akan membahas perihal goa-goa keramat di Nusantara. Khususnya adalah goa-goa yang berada di Pulau Jawa. Yang mana goa-goa ini dijadikan tempat ritual oleh seseorang, yaitu untuk ritual mungkin kewibawaan, pangkat, derajat, pengasihan, penyembuhan, dan lain sebagainya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Goa itu adalah suatu tempat yang digunakan oleh para leluhur zaman dulu untuk suatu aktivitas spiritual seperti bertapa, terus kemudian berzikir, meditasi, dan lain sebagainya. Bahkan beliau Nabi Muhammad pun itu mendapat wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 itu berada di sebuah gua, yaitu Goa Hira. Karena itulah goa merupakan suatu tempat yang memiliki energi supranatural tinggi, pemirsa. Di Nusantara ini ada banyak sekali gua-gua yang sangat dikeramatkan, terutama di Pulau Jawa itu sangat banyak sekali. Karena memang gua-gua tersebut itu memiliki energi-energi gaib yang dulunya itu adalah bekas atau petilasan dari para leluhur itu melakukan ritual. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Goa Kala. Goa Kala adalah salah satu goa itu yang terletak di Desa Sendang, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Goa Kala itu merupakan tempat ritual dari leluhur zaman dulu, yaitu Raden Brawijaya I dari Kerajaan Majapahit. Goa ini merupakan goa yang berusia itu sudah ratusan tahun, pemirsa, dan merupakan goa tertua itu di daerah Pacitan. Menurut Mbah Manrejo, yaitu beliau adalah juru kunci Goa Kalak ini ya, mengatakan bahwa goa ini sering dikunjungi itu oleh orang-orang untuk suatu tujuan tertentu yang berhubungan dengan hal-hal mistik. Bahkan menurut beliau ya, Mbah Manrejo, itu ada beberapa pejabat juga itu yang pernah melakukan ritual di goa bersejarah ini, pemirsa. Konon menurut cerita bahwa dulu salah satu presiden Indonesia itu pernah melakukan ritual semedi di Goa Kalak untuk mencari salah satu ajian ilmu gaib yang cukup mumpuni, yaitu Aji Semboro Macan. Pengunjung yang ritual di Goa Kalak ini paling banyak itu adalah di malam Jumat Legi dan malam Jumat Kliwon. Mereka itu biasanya sudah membawa perlengkapan ritual sendiri-sendiri, pemirsa. Yang kedua adalah Goa Karangbolong. Goa Karangbolong itu adalah sebuah goa yang berada di pinggir pantai. Letaknya itu ada di Kebumen, Jawa Tengah. Goa ini memiliki panjang itu sekitar 30 meter dan lebar 10 meter dengan ketinggian 5 meter, pemirsa. Berdasarkan mitos yang beredar bahwa goa ini ditunggu oleh dua sosok gaib yang bernama Kiai Surti dan Dewi Suryawati. Saat itu ya, pada masa kerajaan Mataram Islam, istri dari Kanjeng Sultan itu jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Hingga akhirnya sang sultan itu menyepi ke sebuah hutan untuk melakukan tapa brata. Di dalam pertapaannya tersebut, sang sultan itu mendapat bisikan gaib bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit sang istri adalah bunga karang yang ada di dekat goa pantai Karangbolong. Kemudian sang sultan memerintahkan salah satu penasehat spiritualnya, yaitu yang bernama Kiai Surti, itu untuk mencari obat tersebut. Singkat cerita, Kiai Surti itu bertapa di goa dekat pantai Karangbolong dan beliau itu didatangi oleh sosok makhluk yang bernama Dewi Suryawati. Yang mana Dewi Suryawati ini merupakan salah satu pengikut dari Kanjeng Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul, dan beliau menawarkan obat yang Kiai Surti cari. Namun ada syaratnya, yaitu Kiai Surti harus menikahinya, pemirsa. Tanpa pikir panjang, Kiai Surti itu menyanggupinya.
Lalu kemudian diberikanlah sarang burung walet itu untuk obat penawar sakit yang diderita istri Kanjeng Sultan. Kiai Surti kemudian kembali ke kerajaan untuk memberikan obat penawar tersebut ya. Dan lambat laun kondisi kesehatan Permaisuri itu berangsur pulih. Untuk menepati janjinya, Kiai Surti itu kemudian kembali ke Gua Karangbolong untuk menikah dengan Dewi Suryawati. Dan konon mereka berdua ada di alam gaib dan menjadi penjaga Gua Karangbolong hingga saat ini pemirsa. Berawal dari cerita tersebutlah masyarakat itu melakukan ya, masyarakat sekitar itu melakukan ritual saat akan beternak atau memanen sarang burung walet di Gua Karangbolong ini. Ritual itu adalah pertunjukan wayang kulit dan diakhiri dengan kenduri serta tayuban. Dalam acara tersebut, sang dalang itu akan membacakan sebuah mantra khusus yang ditujukan kepada beliau Nyi Roro Kidul, terus kemudian Dewi Suryawati, Kiai Surti, dan beberapa nama lainnya. Nah, konon masih ada juga ya orang-orang yang melakukan ritual pesugihan di Gua Karangbolong ini pemirsa. Mereka memberikan sesajen itu kepada Nyai Blorong agar Nyai Blorong itu memberikan harta benda yang banyak kepada pemberi sesaji tadi. Nah, bagaimana ini sejarahnya itu tidak berkaitan ya dengan Kiai Surti tadi. Saya sendiri juga kurang tahu, namun itulah yang terjadi. Yang ketiga adalah Goa Ngerong. Goa ini terletak di Kecamatan Rengel atau Rengel ya, itu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Gua Ngerong itu terkenal disebabkan karena keindahan serta adanya sumber mata air yang keluar dari dalam gua tersebut. Di dalam gua ini ada dua hewan itu yang cukup dikeramatkan, yaitu ikan taos dan kura-kura ya. Kura-kura ini adalah kura-kura yang putih warnanya. Terus konon ikan dan kura-kura tersebut merupakan jelmaan dari sosok bidadari dan senopati kerajaan Gumenggeng yang dikutuk para dewa itu karena berbuat kesalahan pemirsa. Menurut berbagai cerita dan pengalaman bahwa barang siapa itu yang sampai berani mengambil ikan taos dan kura-kura tersebut, maka dirinya itu akan bernasib sial dan akan didatangi sosok makhluk halus penunggu gua tersebut hingga ikan dan kura-kura itu dikembalikan. Maka dari itu, hewan-hewan tersebut tetap lestari sampai saat ini karena tidak ada yang berani mengambilnya. Dan jumlah hewan tersebut itu sangat banyak sekali pemirsa. Ada kisah yang beredar itu bahwa gua ini dulunya itu ditempati oleh seorang putri yang bertapa dan kemudian muksa atau menghilang dengan jasadnya. Hingga saat ini terkadang sang putri tersebut itu kerap menampakkan diri. Sosoknya itu digambarkan itu mengenakan kebaya itu dengan selendang di bahunya sambil membawa tas belanjaan khas orang desa. Biasanya pemirsa sekalian, para pengunjung gua ini paling banyak atau sangat banyak sekali itu di malam Jumat Pahing. Orang-orang tersebut itu berdatangan untuk suatu keperluan, yaitu nyekar atau mungkin membasuh muka atau mengambil air dari sumber Gua Ngerong itu. Air tersebut itu dipercaya mempunyai tuah ataupun energi mistis yang berfungsi untuk pengelarisan usaha, mempermudah perjodohan, untuk pengasihan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah pemirsa sekalian 3 gua keramat di Pulau Jawa itu yang syarat akan energi mistis di dalamnya. Hati-hati apabila Anda berkunjung ke gua tersebut, alangkah baiknya itu perbanyak doa dan jangan mengambil apa-apa yang bukan haknya. Karena dikhawatirkan itu akan mendapat teror gaib dan akan mendapat celaka pemirsa. Selain itu juga patuhi segala aturan yang tertulis ataupun aturan yang tidak tertulis yang ada di gua tersebut. Jangan ada niat menyepelekan apapun yang ada di gua-gua itu pemirsa. Hormatilah kepercayaan dan keyakinan orang lain yang mungkin berbeda dengan keyakinan kita. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.